Shalom Aleichem Bisem Yeshua Hamasyah Baruk Ata We'anahnu. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan kita semua. Mula-mula perkenalkanlah, nama saya Mohari. Saya berasal dari kota kecil Madiun dan saya bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus tahun 1984. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang boleh dikatakan kusuk dalam agama saya yang lama. Sekaligus saya sangat percaya bahwa agama saya lah agama yang paling benar. Agama saya lah agama yang diridhoi oleh Allah. Kitab suci saya mengatakan, janganlah kamu mengikuti suatu pengetahuan atau ilmu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah. Saudaraku, saya mau ceritakan bagaimana saya kok percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ceritanya begini saudaraku, ketika saya kerja di PT Semen Gresik sebelum saya menjadi Kristen, dalam perjalanan saya pulang dari Madiun itu saya bertemu di dalam bis dengan seorang penginjil. Nah, seorang penginjil itu saya nggak tahu kok mengerti tentang ajaran agama saya, bahkan menguasai. Terjadi dialog, terjadi diskusi, karena dia tunjukkan kitab sucinya. Setelah ditunjukkan kitab suci, saya ambil keputusan bahwa kitab suci itu sudah tidak benar, sudah dirubah, sudah dipalsu, dan lain sebagainya. Ketika terjadi dialog, panjang lebar, beliau menerangkan tentang kebenaran dari kitab suci itu berdasarkan ayat-ayat yang saya miliki di dalam kitab suci saya. Dalam dialog itu sendiri, dia tahu jalan pikiran saya. Sampai saya berpikir, orang ini agamanya apa? Kok tahu dengan agama saya? Nah, dari dialog itulah saya tidak bisa memberi jawaban ketika beliau menanyakan hal-hal tentang keselamatan. Ketika ditanya tentang keselamatan, memang saya bingung. Selama ini saya belajar tentang agama saya hanya syariatnya, hanya boleh dikatakan kulitnya saja. Tapi sampai detailnya ke dalam itu tidak pernah diajarkan tentang tujuan beragama itu adalah keselamatan jiwamu, yaitu ketika kita dipanggil Tuhan ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, dari sinilah saya berpikir, kenapa kok selama ini saya belajar kok nggak mengarah ke situ. Dalam dialog itulah banyak beliau mengupas jaminan keselamatan baik di dalam agama saya maupun agama yang saya nggak tahu dia itu persisnya Islam apa Kristen, saya juga nggak tahu. Tetapi toh akhirnya dia mengaku setelah saya bertobat, dia katakan dia juga dari agama lama seperti apa yang saya anut. Saya merenung, kalau saya menjalankan syariat agama dengan sungguh-sungguh, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya nggak selamat, bagaimana saya ini? Karena tujuan umat beragama itu pada hakikatnya setelah dia nanti meninggal, dua pilihan, surga atau neraka. Karena di dalam agama saya, jujur aja, keselamatan itu tidak pernah diceritakan secara pasti. Hanya kata semoga, insya Allah, ya. Nah, dalam dialog ini akhirnya saya mengalami kalah total. Karena beliau memang saya akui pakar, ngerti. Ketika beliau tanya tentang keselamatan di dalam agama saya, memang saya jujur aja, saya tidak mengerti. Karena apa? Orang yang saya ikuti, nabi yang saya ikuti juga tidak mengerti nasibnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Itulah sebabnya setiap saya sembahyang
5 kali sehari semalam saya selalu mendoakan beliau, dan itu harus saya akui. Jadi kalau levelnya seorang tuntunan atau nabi masih kita doakan, bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mendoakan saya? Setelah sampai di Mojokerto, akhirnya beliau mengingatkan saya, Har, ingat, kita hidup ini cuma sekali. Jangan sampai salah pilih, sesal kemudian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan, tiap yang berjiwa akan mati, hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ingat, ya? Iya, kalau kamu bisa kembali ke sono dengan selamat nggak apa-apa. Kalau nggak selamat, kamu akan menjadi roh gentayangan. Itu kamu harus ingat. Waduh, saudaraku, merinding saya. Beliau turun di Mojokerto. Saya bablas turun ke Surabaya. Dari Surabaya saya langsung ke Gresik. Saya nggak sabar, saya buka kitab suci saya dari berbagai terjemahan. Dan ketika saya mengkaji, belajar dari berbagai para tokoh ulama, baik di Jombang, baik di Gresik, baik di Pasuruan, Malang, Bangil, itu semua saya datangi. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang dikatakan itu pas ada semua. Hanya bahasanya yang berbeda, tapi tujuannya, maknanya, artinya semua sama. Terutama yang menjadi pikiran saya adalah surat yang paling mengesankan, surat 3 ayat 45. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Saudaraku, yang perlu digarisbawahi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal dunia akhirat itu milik Allah. Bukan itu saja, Isa akan datang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil. Padahal Hakim yang adil itu adalah Allah. Setelah saya kaji, rupanya Nabi Isa itu rohnya adalah roh Tuhan, roh Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Isa itu adalah firman Tuhan. Karena saya ini terus bekerja sambil merenungkan apa yang saya tulis di dalam folio ini, akhirnya saya tidak mendapat jawaban yang pasti. Siapa sebenarnya pribadi Isa Al-Masih ini? Sampai orang Kristen menyembah padahal dia hanya manusia saja. Saya bingung, siapa yang bisa menerangkan, siapa yang bisa menjawab semua yang tertulis di sini. Semuanya para kawan-kawan saya yang saya anggap senior saya menerangkan, tapi saya nggak puas. Saya tidak pernah merasakan puas. Karena apa? Sedikit banyak saya tahu bahasa Arab. Jadi kalau sampai dikibulin atau ditafsirkan semau gue, saya juga ngerti. Nah, intisarinya karena ini menimbulkan pikiran saya kacau, mempengaruhi kondisi kerja saya. Akhirnya saya dipecat. Lah, dari beberapa ulama, dari tokoh mubalik, dari ustadz, dari kiai, semua jawabannya tidak memuaskan batin saya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Karena saya tidak bisa dialog dengan mereka, karena saya dikatakan bahwa saya terlalu banyak protes, banyak tanya, sehingga banyak para kiai yang tidak setuju, bahkan mencaci maki saya. Bahkan saya dikatakan nanti jangan-jangan kamu murtad, masuk Kristen. Ada yang mengatakan saya ini anteknya Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa saya ini sudah disogok oleh orang Kristen. Akhirnya saya putus asa dan ingat sama Pak Yusuf. Ketika saya ingat Pak Yusuf, saya balik. Pagi sekali saya balik ke Mojokerto. Saya cari alamatnya, pas ketemu. Akhirnya beliau tanya, gimana? Sudah Pak, sudah saya bicarakan, sudah saya kaji, sudah saya cocokkan dalam kitab suci saya, memang ada. Hanya perbedaan tafsiran saja semuanya itu. Akhirnya saya tanya, gimana Pak? Kalau begitu siapa yang benar? Saya nggak bisa memberi jawaban. Yang bisa memberi jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Jadi caranya kamu harus sembahyang.
sembahyang tahajud, sembahyang tengah malam dengan doa istiqoroh, minta petunjuk. Karena dengan doa istiqoroh itulah Tuhan akan memilihkan kamu mana yang paling benar, mana yang tepat. Oh begitu Pak? Iya, kalau nanti saya memberi jawaban, ya belum tentu jawaban saya nanti cocok dengan batinmu. Tapi kalau Tuhan yang memilihkan kamu, pasti itu yang terbaik dan yang benar. Apakah cuma sembahyang gitu aja Pak? Ya kalau bisa harus disertai dengan doa puasa. Saya bingung puasa apa? Kira-kira puasa apa Pak? Apa puasa agama saya apa agama Kristen? Ya beliau diam sejenak. Beliau ngomong, ya puasa yang bagus ya puasa Kristen aja lah. Kenapa puasa agama saya? Ya kurang cocok saya, kurang serk. Karena puasa itu nggak boleh dipamerin, nggak boleh orang lain tahu. Yang tahu adalah dirimu sendiri dan Tuhan aja. Oke, besok mulai. Saudaraku, apa yang terjadi besok mulai. Puasanya di mana Pak? Puasanya di kurang lebih 300 meter dari sinilah. Sore saya cuma dikasih masuk ke rumah kosong. Rumahnya itu memang bersih. Cuma rumahnya itu saudaraku nggak ada listriknya. Ya tapi saya nggak berpikir macam-macam. Setelah saya masuk sore mau maghrib itu masuk, wah saya terasa bahwa bulu kuduk saya ini meremang, berdiri tegak. Waduh, jangan-jangan rumah ini nggak beres. Tapi karena semua itu demi kebenaran saya lakukan, saya siap. Nah akhirnya saudaraku saya dikasih apa itu sarana prasarana yaitu senter satu, terus minyak, lampu minyak, terus makan nasi 1 piring sama 1 gelas air dan beberapa ember di luar. Soalnya untuk kalau saya sholat malam atau sembahyang. Nah setelah itu saya lakukanlah. Akhirnya saya diajak berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Beliau pakai doa agama Kristen, saya ditinggal. Saudaraku, saya merasakan betapa saya selama di rumah kosong itu, mulai dari jam 9, 10, 11 sampai pagi itu godaan itu ada aja. Akhirnya sampai pagi kita nggak ada apa-apa. Hari yang kedua, wah lebih dahsyat ini. Saya mendengar perempuan dikejar-kejar mau diperkosa. Wah banyak sekali. Hari kedua perut saya udah mulai lapar, badan lemes. Tengah malam ini yang paling mengerikan itu. Di mana mata saya sudah bisa melihat yang apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Saya lihat dari berbagai bentuk roh halus, itu jumlahnya bukan ribuan tapi puluhan ribu. Mereka yang ada yang kepalanya binatang, ada yang lidahnya menjulur, ada yang pakai tanduk, ada semacam segala macam lah. Ada yang tidak sempurna, namanya juga bangsa lelembut atau bangsa halus. Jadi dari berbagai macam bentuk ada semua. Nah akhirnya sampai pagi saya kuat walaupun lemes. Malam yang terakhir disitulah godaan yang paling mengerikan. Apa yang saya lihat itu seperti alam nyata, di mana godaan mulai dari jam 11, 12, jam 1 sampai jam 2 terus menerus godaan itu. Segala macam godaan ada. Klimaknya yaitu ketika saya didatangi oleh makhluk besar tinggi, itu kakinya menjejak tanah. Saya dikatakan bangsat kamu manusia, gara-gara kamu di sini nggak pergi dari sini, semua anak buahku kepanasan seperti dibakar. Minggat enggak? Tapi saudaraku, saya tidak berkeming. Saya terus panjatkan doa dan saya baca ayat-ayat Quran, termasuk ayat kursi, termasuk segala macam apa yang diperintahkan jikalau kita menghadapi makhluk-makhluk gaib. Terakhir saya dibawa di alam lain. Saya dibawa di tengah rel kereta api dalam keadaan hujan rintik-rintik. Di tengah rel kereta api itulah saya seperti nyata. Ini bener nggak? Kok tiba-tiba saya di tengah rel kereta api di luar rumah yang saya tempati itu? Wah, ini godaan lagi. Saya wiritan, saya makan.
makin wiritan, terus minta perlindungan kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba kereta api itu nongol 100 meter dengan sinarnya yang terang itu, dia ngebel tot, tot, sampai beberapa tombak dari tempat saya berdiri dia masih ngebel. Tapi saya makin teguh, akhirnya kereta api itu langsung nabrak saya, lebes. Nggak taunya cuma angin besar. Dan dari situlah saya merasakan bahwa semua ini hanya godaan palsu saja. Tiba-tiba saya sudah berada di rumah tadi. Disitulah ada terang, ada sinar yang luar biasa terangnya, seperti matahari yang ada di atas kepala saya. Kaget saya lihat kanan kiri. Loh, katanya sudah diputus. Ini sinar dari mana ini? Saya bingung nyari. Orangnya memang luar biasa, tapi hebatnya, anehnya, sinar itu tidak panas. Sinar itu kelihatannya dingin, sejuk. Saya merasakan tenang, damai, sukacita, sejahtera. Dari situlah saya dipaksa sujud. Tiba-tiba ada bayangan tangan di atas kepala saya. Ketika saya sujud, saya lirik, tangannya siapa? Kenapa tangan itu kok bolong tengahnya? Ini tangannya siapa? Saya batin aja. Ini godaan lagi. Nah, tiba-tiba ketika saya mengatakan artinya Allah, maksudnya cuma gitu aja. Nah, dari situlah saudaraku, saya mendengar suara. Suara itu begitu lembut menyentuh hati yang paling dalam. Dia mengatakan, "Wahai hari anakku, Akulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Akulah kehidupan. Marilah ikut aku. Kamu akan selamat di dunia dan di akhirat." Ini suaranya siapa kok mengatakan Yesus? Yesus yang mana? Jangan-jangan godaan. Dia mengatakan, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Damai, damai, damai." Hilanglah suara itu beserta hilangnya sinar yang terang tadi. Saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Saya tanda tanya. Kemana Tuhan saya? Kok tiba-tiba yang nongol kok Yesus? Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang kafir. Kemana nabi saya? Saya sholawat terus menerus. Saya puji dia, saya agungkan dia. Tetapi yang nongol kok Tuhannya orang Kristen. Dari sinilah saya tanda tanya. Kemana Tuhan saya? Siapa sebenarnya Tuhan? Benarkah Yesus itu Tuhan? Walaupun Yesus sendiri mengakui bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai saya jam 7, setengah 7 saya dibangunkan sama anaknya Pak Yusuf. Om bangun. Saya diam, nggak jawab. Akhirnya si anak ini masuk, saya dibangunkan, terus disusul dengan Pak Yusuf, dipegang pergelangan tangan saya, dikasih minum. Rupanya penglihatan tadi, saudaraku, penglihatan roh-roh halus tadi masih nampak, nggak hilang-hilang. Sampai saya bingung, wah ini kalau sampai begini terus jadi apa ini saya? Gila, jadi orang gila. Kalau saya ceritakan masih banyak ya cerita itu tadi, tapi biarlah ini semua menjadi saksi bahwa Yesus Kristus itu memang Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Saya mencari Tuhan saya, tetapi yang muncul adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saya punya pengalaman demikian, saya tidak langsung percaya. Karena apa? Saya ingin belajar kekristenan itu harus tahu persis. Jangan sampai saya ini nanti kalau memang jadi Kristen ikut-ikutan. Pak Usop melihat saya, "Kamu gimana sih? Kan sudah dijawab, kok kenapa kok kamu masih nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan?" Ya memang saya sudah diketemukan dengan tokoh-tokoh Kristen yang saya anggap pinter lah. Tapi karena latar belakang saya yang berbeda, saya sulit memahami itu. Nah, dari sinilah akhirnya saya dianjurkan, ya udah kalau begitu kamu puasa sekali lagi dah. Akhirnya saya niat puasa lagi 1 hari 1 malam.
Tapi belum sampai 1 hari semalam, 9.30 lah ya, saya udah dijawab, pergi tinggalkan kota Surabaya menuju ke barat, ke Jakarta maksudnya. Nah dari situ saya sampaikan sama Pak Usup, ya udah berarti kamu harus pergi ke barat, ke Jakarta, ikuti apa yang menjadi petunjuk. Saya pergi ke Jakarta. Setelah Jakarta, saya naik bis dari Surabaya, saya ketemu kawan saya namanya Andreas ya. Padahal namanya Kemis, tapi setelah Kristen namanya Andreas ya. Saya juga kaget gitu kan. Namamu kok Andreas? Padahal dulu Kak Kemis, ya saya sudah masuk Kristen. Kapan kamu masuk Kristen? 3 bulan yang lalu. Lah sekarang kamu mau ke mana? Saya mau ke guru saya. Gurumu siapa? Namanya Pak Hamran Hamri. Wah, namanya kok Islam. Wah, kamu Kristen kok gurumu Islam? Enggak, dia dari Islam gitu kan. Nah, terus dia cerita, ya udah aku pengen ketemu sama gurumu. Saya ingin berguru, saya ingin menimba ilmu. Apa sih Kristen itu? Bagaimana? Oh ya boleh. Nah dari sinilah seperti dituntun saja saya langsung ke temannya Bapak Hamran Hamri karena sudah sore, saya diminta besok aja kembali. Saya dialoglah besok paginya saya datang kembali 1 hari saudaraku. Dari jam 7 sampai setengah 7 malam saya puas, saya merasakan betapa luar biasanya, betapa agungnya, betapa mulianya ajaran Kristen itu. Saya tanya, Pak, kalau boleh apa saya bisa menjadi muridnya Bapak? Enggak usah, kamu sudah punya dasar Islam. Ambil aja buku saya. Saya ambil bukunya, saya nggak punya duit. Enggak, kalau nggak punya duit nggak apa-apa, ambil aja, pelajari. Apa-apa yang kamu tidak jelas, apa-apa yang kamu tidak paham, nanti tanyakan saya akan tuntun kamu sampai mengerti. Oke Pak, terima kasih. Nah dari situlah saya kembali lagi, setiap ada kesulitan saya tanya, akhirnya ketiga kalinya saya ditantang. Udah kamu siap mau dibaptis? Dibaptis itu diapakan tanda pertobatan. Nah dari situ saya siap mau dibaptis. Saya ditawari sekolah di Akademi Teologi Maranatha, waktu itu di Cibogo, Bogor. Nah dari situlah saudaraku, saya sekolah teologi, kira-kira menempuh waktu 4 tahun lah ya, 4 tahun karena saya banyak di lapangan, saya ditugaskan di Lampung, dan puji Tuhan banyak yang bertobat karena memang saya senang. Nah sampai sekarang ini saudaraku, saya tetap melayani pekerjaan Tuhan karena saya merasa diselamatkan, karena merasa bahwa kebaikan Tuhan itu tidak bisa ditukar oleh apapun, harta, kekayaan, derajat, pangkat, semuanya tidak ada nilainya dibandingkan dengan kemuliaan janji Tuhan di surga yang kekal bakal nanti. Demikianlah kesaksian saya, mudah-mudahan memberi kekuatan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan memberi kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum bismi rabbiyasu'al almasih ala dibarokna wa mubarakan fihi. Amin. Terima kasih.